perkuliahan linguistik bahasa Jepang ini kita mulai minggu ini ya. 2 minggu kita libur, jadi pembahasan itu kita ada 2 kali lagi sebelum sampai dengan UAS. Jadi pertama misalnya pertama kita minggu ini kita membahas tentang analisis kesalahan atau namanya error analysis. Minggu depan kita akan membahas dengan materi yang terakhir yaitu interlang tujukan Gengo. Jadi pertemuan ini juga merupakan pembahasan dari penelitian tentang SLA Second Language Acquisition. Oke, kita lihat untuk pembahasan minggu ini kita sudah mulai ke bulan Juni ya. Oke, ada namanya Goyo Kengkyu error analysis atau di dalam bahasa Inggrisnya itu error analysis atau kita bisa terjemahkan dalam analisis kesalahan. Ini beberapa sempainya banyak yang mengambil tema-tema tentang analisis kesalahan. Ada yang analisis kesalahan, ada yang analisis kesulitan. Pokoknya yang menjadi target itu adalah pembelajar, mau baik siswa maupun mahasiswa. Oke, kita lihat dari pengertiannya dulu. Goyo towa, jadi misalnya apa sih maksudnya kesalahan? Apa sih maksudnya error gitu ya? Jadi ini bahasan saya ambil dari laporan penelitian Japan Foundation. Jadi misalnya begini, pembelajar di sini kedudukannya misalnya minasang atau mahasiswa, ada kalanya melakukan kesalahan, misalnya seperti menulis, berbicara dalam pembelajaran bahasa asing khususnya. Contohnya di situ tadi ada juga misalnya minasang kesalahan menggunakan partikel, misalnya o dari harusnya ni dia dipakai o gitu, atau kan misalnya kesalahan perubahan verba. Nah, kesalahan perubahan verba ini mungkin terjadi ketika proses pembelajaran secara alami. Kalau minasang yang Minan Nihongo minasang kan belajar katsuyodo si perubahan seperti apa gitu kan dari kata kerja bentuk lampau, kata kerja bentuk ingkar kan seperti itu ya. Nah, misal dari contoh di sini kesalahan perubahan verba itu misalnya kakinai atau kakanai. Lalu misalnya ada kalanya tidak bisa menentukan bahwa hal tersebut aneh. Nah, ini kenapa disebut kenapa banyak menjadi penelitian, karena ternyata tanpa disadari siswa melakukan kesalahan atau mahasiswa melakukan kesalahan. Nah, makanya keanehan-keanehan tersebut itu disebut dengan error atau goyo. Oke, kita lihat ke pengertian dari goyo kengkyu. Misalnya di sini analisis jadi kalau dari sejarahnya kita lihat analisis error atau misalnya analisis kesalahan ini dahulunya itu lebih fokus pada bagaimana penggunaan misalnya tata bahasa mahasiswa itu sudah benar atau belum. Ini dilihat saya berikan contoh-contoh tema-tema penelitian yang fokus ke pembahasan tata bahasa. Di sini ada Taiwan Jinggaku Sushana Doshi Bung Nikang Surgoyo Bung Seki. Di sini berarti fokusnya analisis kesalahan terhadap kalimat verba. Di sini siapa di sini mahasiswanya? Berarti Taiwan Jing Gaku Susha, pembelajar bahasa Jepang orang Taiwan. Nah, di sini datanya dari mana? Nihongo Sakubung Database Ryo Chushi. Jadi ada database sakubung bahasa Jepang oleh mahasiswa Taiwan. Nah, itu datanya diambil dari situ. Oke, yang kedua contohnya itu ada Chugokugo Bogoto Suru Jokyu Nihongo Gaku Shusha ni yoru voice no goyo bunseki. Di sini penelitiannya tentang analisis kesalahan voice. Nanti kalau analis itu linguistik umum mungkin akan lebih menyinggung voice ya, tapi di linguistik bahasa Jepang saya tidak membahas voice. Jadi di sini bagaimana si pembelajar di sini Chugo Kuo Bogo Tosuru. Di sini pembelajarnya itu pembelajar orang Cina. Tapi bahasa Jepang, pembelajar bahasa Jepang orang Cina. Nah, di sini voice analisis kesalahannya itu tentang voice dalam bahasa Jepang. Nah, kalau ini penelitiannya dalam bentuk perbandingan. Oke. Lalu ternyata
ada pergeseran dari penelitian analisis kesalahan yang dulunya fokus ke bumpo atau tata bahasa, tetapi akhir-akhir ini ke cara berkomunikasi, berinteraksi atau berbicara di sini. Oke, berbicara ya. Kayak contohnya, salah satu contohnya misalnya kano hyogin kan termasuk ke dalam bentuk pragmatik. Ya, kano hyogin no goyo bunsekyo nihongo kyoku ni katsuyo suru tame no yobi teki kosatsu. Di sini dari analisis kesalahan cara mengungkapkan kano hyogin itu bagaimana cara kontribusinya terhadap pendidikan bahasa Jepang. Nah, itu contoh-contoh dari penelitian analisis kesalahan. Oke, lalu apa sih penyebab dari timbulnya kesalahan tersebut? Pertama, ada interferensi dari bahasa ibu. Ini yang paling utama, itu interferensi. Lalu kedua itu misalnya kesalahan di dalam bahasa, ini misalnya kesalahan pembelajaran di dalam struktur bahasa sasaran, karena ini mungkin berbeda dengan struktur bahasa ibunya sendiri, jadi siswa salah menggunakan. Kedua yaitu kesalahan penerapan aturan bahasa yang dipelajari. Di sini misalnya pemahamannya itu berbeda dengan apa yang diajarkan, atau ada juga istilahnya dengan overgeneralisasi. Jadi misalnya ada seorang siswa yang belajar misalnya ketika untuk menutup dari kalimat dalam bahasa Jepang itu pakai mas sama des, jadi semua pakai mas sama des. Itu bisa jadi overgeneralisasi. Kesalahan perkembangan, kesalahan pembelajaran. Ini kesalahan pembelajaran berarti ketika input dari pembelajaran tersebut. Kesalahan strategi komunikasi. Strategi komunikasi mungkin ada kaitannya dengan misalnya kesalahan penggunaan pragmatik, kan seperti itu. Ada kalanya ketika minasang konteksnya seperti ini, tapi yang digunakan ujarannya seperti ini. Lalu kesalahan strategi pembelajaran ini misalnya ketika minasang belajar apa tapi strategi yang digunakan itu belum tepat atau tidak benar. Contohnya misalnya apa ya? Kalau pendekatan misalnya mau belajar dokai tapi minasang misalnya lebih banyak menonton YouTube atau misalnya menonton drama, mungkin akan lebih kurang strateginya, karena kalau dokai kan berarti lebih banyak minasang kosakata atau lebih banyak minasang kanji, itu mungkin inputnya akan lebih banyak. Oke, lalu di sini saya akan memperkenalkan tahapan kesalahan mahasiswa. Jadi ada beberapa jenis tahapan kesalahan mahasiswa, yaitu pertama akurasi tata bahasa. Di sini saya sudah berikan contoh asta to kyoikimasu. Jadi si penggunaan partikel o itu seharusnya ni atau misalnya jadi e. Itu kesalahan dalam penggunaan tata bahasa, khususnya partikel. Atau misalnya perubahan katsuyodoshi tadi, tabemashita, nah kan kino seperti itu. Oke, lalu misalnya bungsho dan watoshite no tekisetsusei, ketepatan penggunaan kalimat dan wacana. Di sini apa yang minasang tuliskan itu tidak tepat. Ini mungkin minasang sering terjadi di pembuatan sakubung. Sensei ni sodang satu koro ga isogashi to iwareta. Di sini te yang tertulis te itu sebetulnya bukan te tapi to iwaremashita. Jadi ini salah menggunakan. Lalu misalnya kesalahan penulisan atau kesalahan penulisan. Nah, ini ketika minasang targetnya untuk berbicara, kadang beberapa yang itu akan lumrah, misalnya tidak menggunakan tekureru, temorau, hai oshiemasu, itu kan boleh. Hai oshiete agemasu, itu akan lebih sizeng. Seperti itu ya. Jadi misalnya penghilangan dari oshiete ageru misalnya, oke, nanti saya ajarin misalnya gitu. Aduh, saya nggak bisa bikin tidak bisa menyulam misalnya. Hai oshiemasu, itu
mungkin ada yang menawarkan diri, oh sih mas, itu juga tidak salah, tapi akan lebih alami lagi kalau menggunakan oh sih TAG mas yo misalnya. Ini TAG di sini itu akan lebih baik digunakan, akan lebih alami. Oke, kita lanjut ke tahapan kriteria kesalahan. Contohnya misalnya di sini biasanya kesalahan ini di setiap orang berbeda, tetapi ada kalanya memang itu menjadi kesalahan berjamaah kan gitu ya. Makanya ini diteliti. Jadi misalnya kecenderungan mahasiswa orang Indonesia lemah di Hasuok misalnya. Ternyata memang pelafalan atau Hasuok Minasang masih belum betul. Tapi jadi berkelompok berjamaah. Oke, lalu misalnya nah, di sini kita bisa lihat kalau orang yang kuasi atau misalnya dia bagus bumpoknya, maka biasanya dia akan lebih sensitif. Jadi begini, kalau minasang mau mengambil analisis kesalahan, khususnya mahasiswa, saya mau mengambil analisis kesalahan teman saya, oke, kesalahan apa? Kanohyoge. Ketika minasang ketika minasang mau melakukan analisis kesalahan atau analisis kesulitan, minasang harus radarnya itu tinggi. Radarnya itu tinggi misalnya berarti harus lebih tahu dari orang yang dites. Oh, si ini salah. Jadi supaya bisa menentukan ini salah, bagaimana membetulkannya. Jadi kesensitivitasan minasang tentang tata bahasa itu harus lebih tinggi daripada yang dites. Itu mungkin kesulitan bagi penelitian analisis kesehatan dilakukan oleh mahasiswa. Kalau ke siswa, bagaimana saya siswa SMA itu boleh dan banyak ya. Oke, lalu tapi ini ada juga penelitian yang tidak berorientasi terhadap tata bahasa. Jadi misalnya komunikasi tadi. Jadi memang tidak dipandang dari struktur tata bahasanya seperti ini dalam itu enggak, tapi misalnya bagaimana cara berkomunikasi itu juga ada. Nah lalu kalau misalnya si peneliti ini ketika minasang meneliti analisis kesalahan akan lebih bagus menentukan itu salah atau betulnya itu tidak hanya dari diri peneliti, tapi ada dari beberapa orang. Jadi seperti validasi ya, kalau dari angket itu ada validasi. Jadi misalnya ada 2 orang atau 3 orang, kalau wajibnya sih sensitachi ketika minasang meneliti analisis kesalahan. Minasang memberikan dulu keputusan kalau kalimat-kalimat yang digunakan oleh temannya itu salah misalnya. Nah, itu perlu dicek, dan sensei itu wajib mengecek kalau itu betul-betul salah, karena jadi itu dari 2 orang, tidak hanya dari 1. Nah, di sini ada beberapa jenis ada 5 jenis kesalahan. Nanti saya jelaskan, ada omission, addition, misformation, alternative form, ada misordering. Pertama kita lihat apa sih omission. Omission itu terjadi ketika sebagian harusnya ada tapi dihilangkan, tidak digunakan. Di sini ga-nya hilang. Contohnya tsukui no ue ni eiga no chiketo ga nimai oite aru. Ga-nya hilang. Jadi itu kesalahan ketika tidak menggunakan partikel. Lalu addition itu malah kebalikannya. Jadi ditambahkan, harusnya nggak ada tapi ditambahkan. Tokyo Daiwa hachinin ga ite gitu. Kayaknya harusnya mah hilang. Hachinin ite shiatoru ga Chicago ni sundeiru. Nah, kalau misformation ini kesalahan pembentukan tadi, misalnya katsuyo doshi. Di sini salah penggunaannya dari au itu menjadi ate, tapi ditulisnya salah menjadi aite kudasai. Itu salah perubahan morfologis kalau istilahnya ya. Oke, lalu ada yang namanya alternating form. Di sini misalnya yang sering minasang ada kebingungan itu misalnya wa apa sih apa ini ga apa wa misalnya seperti itu ya. Atau misalnya bentuk-bentuk modalitas ini bentuknya tearu misalnya gitu. Atau ini kalimat pakai jidoshi kah atau tadoshi kah, kan
minasang sebagai pembelajar yang Bumpo Cusi akan lebih aware hal yang seperti ini. Oke. Lalu ada juga misordering. Kalau ini misordering itu berarti salah penempatan atau posisi dalam kalimat. Zehi nani nani, atau misalnya harusnya Zehi atau apa ya? Zehi nani nani itu ya. Jadi bukan Zehi bisa te agetai. Itu salah. Oke. Nah, setelah kesalahan berarti kita harus sadar melakukan perbaikan. Jadi misalnya bagaimana standar perbaikannya seperti apa? Kita harus punya standar memperbaikinya. Lalu apa saja yang harus diperbaiki? Seperti itu kan. Jadi itu kan nanti dari batasan masalah minasang mau memperbaiki apa dulu. Lalu kapan bisa diperbaiki? Nah, seperti halnya tahapan kesalahan, perbaikan juga ada tahapannya. Jadi pertama tentukan jenis dan sifat kesalahan. Di sini mau tentang kesalahan apa, sifatnya bagaimana. Lalu misalnya perbaikan akan selalu berkaitan dengan kepribadian, kemampuan, dan usia. Jadi di sini si pembelajar itu minasan tidak mungkin pembelajar bahasa Jepang anak-anak sampai dengan dewasa. Jadi ada pengelompokan, penggerucutan, dan pengklasifikasian lebih bagus. Misalnya kesalahan mahasiswa angkatan 2019 misalnya seperti itu. Jadi sudah dipatok 2019 saja. Atau misalnya dari kemampuan bahasa Jepang N4 misalnya. Jadi dicari mahasiswa yang dengan kesalahan dengan kemampuan N4. Oke. Lalu ini juga untuk tahapan perbaikan itu lihat dulu tujuan pembelajarannya seperti apa. Ini mungkin kalau misalnya minasang melihat ke kesalahan di dalam kelas ya, bukan kesalahan struktur tata bahasa atau kesalahan komunikasi. Lalu misalnya di sini untuk kesalahan tata bahasa ini ketat karena memang kita harus mengikuti kaidah-kaidah di dalam tata bahasanya secara benar seperti apa. Enggak. Misalnya kalau minasang meneliti sakubung, ternyata ada banyak kesalahan di dalam partikel. Kan itu berarti minasang harus ketat. Partikelnya sudah betul atau tidak? Mereka dilihat semua partikel yang digunakan di dalam sakubung tersebut. Seperti itu ya. Jadi memang ketika berhubungan dengan tata bahasa berarti minasang harus lebih kibisi dan harus ini gak itu harus minasang bisa tentukan sendiri untuk tahapan perbaikan. Oke, nah di sini ada waktu pelaksanaan dari perbaikan tersebut. Jadi katanya misalnya ketika minasang meneliti sakubung. Jadi kalau minasang misalnya kadang ketika menulis sakubung itu apa yang kita baca itu akan menjadi membingungkan karena si penulis itu tahunya itu menulisnya itu pas waktu itu saja. Jadi misalnya apa yang penulis tuliskan itu menjadi ambigu ketika minasang baca lagi. Jadi idealnya ketika sakubung selesai langsung segera diperbaiki supaya maksudnya seperti ini, jadi bisa ada feedbacknya. Seperti itu ya. Itu kalau misalnya pemeriksaan sakubung, karena sakubung yang minasang ngumpulkan ditunda 1 bulan kemudian baru dicek itu kayaknya akan sulit. Lalu misalnya ini untuk pembelajaran kaiwa. Nah, kalau kaiwa sebaliknya, jadi kaiwa tidak bisa satu persatu dilihat, tapi dalam jangka waktu sudah selesai minasang kumpulkan lalu lihat kecenderungannya, kesalahan banyak di percakapan ini seperti ini. Jadi minasang kasih feedback itu untuk waktu perbaikan. Oke, dari itu jadi materi terakhir itu kita akan membahas tujuan. Jadi tujuan untuk apa sih ada penelitian kesalahan gitu. Jadi memang nanti mengarah ke
apa ya, kontribusinya untuk apa, teori akuisisi bahasa kedua dan penelitian tata bahasa bahasa Jepang. Itu kontribusi untuk misalnya membuat teori-teori. Oh ya, ketika ada analisis kesalahan, berarti pendekatan pembelajarannya seperti apa. Itu akan menjadi apa, masukan. Seperti nomor 2 ya, jadi kontribusi untuk pendidikan bahasa Jepang. Lalu misalnya nantinya juga ini pengembangannya juga untuk bisa membuat bahan ajar. Oh, ternyata banyak siswa yang salah dalam penggunaan Jidoshi Tadoshi. Berarti kalau minasang nantinya sebagai sensei, bagaimana cara membuat metode pengajaran supaya lebih jelas, atau malah membuat bahan ajarnya bagaimana menerangkan Jidoshi dan Tadoshi. Nah, di sini juga penelitian ini juga ketika pengembangannya ternyata misalnya ada beberapa kamus yang memberikan contoh-contoh salah. Itu didapat dari analisis dari penelitian kesalahan ini. Jadi si kamus itu memberikan contoh salah ini banyak terjadi di pembelajaran misalnya, seperti itu. Contoh-contoh salah diberikan ini mungkin di kamus bahasa Jepang ya, saya juga belum pernah lihat. Oke, dari ini saya ambil dari sini, misalnya juga boleh baca lagi dalam bahasa Jepang. Oke, untuk tugas nanti akan saya lebih detailnya akan lihat, akan saya masukkan ke Elena ya. Jadi mungkin ini tugas, minasang siap-siap sebagai bahan UAS. Jadi untuk jadi ada keterkaitan antara isi UAS dengan tugas yang ini. Karena analisis kesalahan saya rasa minasang mampu membuat apa namanya, konsep tema seperti apa sih gitu ya, karena akan berdekatan dengan minasang. Minasang banyak salah apa, teman minasang banyak salah apa, itu bisa nanti dijadikan tema penelitian analisis kesalahan. Oke, ini jelasnya nanti saya akan berikan di apa namanya, tugas di Elena ya. Hai, ja, これで以上です。